batu ini adalah sulit untuk memulai permainan. Tumpukan batu dijaga secara bergilir. Jika lemparan batu fitrah tidak bisa merobohkan susunan batu, artinya si penjaga aman. Tapi kalau roboh, si penjaga batu akan punya tugas baru, yaitu mengejar pemain lain sampai tertangkap. Ayo Iqbal, kejar aku! Kami menyebutnya permainan jongkok berdiri, yaitu permainan kejar-kejaran, atau biasa kami sebut jagal-jagalan. Kami harus terus berlari untuk lolos dari kejaran Iqbal. Pada saat terdesak, kami punya jurus selamat, yaitu duduk jongkok. Itu sebabnya permainan ini kami sebut jongkok berdiri. Nah, setelah ada pemain yang tertangkap, permainan akan diulang dari awal. Teman, kami pamit cari batu pipihan dulu ya. Kapan-kapan main lagi. Hai teman, selamat datang di kampung halamanku. Kami adalah anak-anak suku Ogan yang tinggal di Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Kampung kami berada di bantaran hulu Sungai Ogan yang mengalir sepanjang tahun. Pada musim penghujan seperti sekarang, debit air Sungai Ogan lumayan tinggi, teman. Diperlukan keberanian untuk bisa menyeberanginya. Ada 3 hal penting yang selalu Bapak pesankan kepadaku saat menyeberang sungai. Pertama, pilih aliran sungai yang landai tanpa jeram. Kedua, berjalan dengan mengambil jalur miring, yaitu tidak dengan melawan arus sungai. Ketiga, jika ragu, lebih baik ajak orang dewasa untuk menjaga kita. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang, menyeberang sungai bersama kakak dan bibi. Ayo ini ya, ayo nyakak sini ya. Ya kasar juga, ya kasar ya. Ayo, tolong ini. Nah, ya gak ini lah, nah. Ini apa ayo, nah juga nyakak ke sana, balado. Ini dia teman, batu pipihan, yaitu bahan utama membuat kerajinan pipihan atau ulekan batu. Sayangnya tidak semua batu di sungai ini bisa kami bawa. Kami hanya akan mengambil batu dengan permukaan kasar dan bentuk yang pipih. Tapi tidak hanya di pinggir sungai. Terkadang kami harus mengambil batu di dasar aliran air. Yuk, dipilih. Hore! Sudah dapat banyak nih. Selamat datang di tempat pembuatan kerajinan pipihan batu. Di tempat ini, batu yang diambil dari Sungai Ogan dibentuk menjadi alat memasak serbaguna. Untuk menjaga kualitas, batu terlebih dulu akan diperiksa kekuatannya. Caranya dengan memukulkan permukaan batu dengan batu lain. Karena hanya batu solid dan tidak rapuh yang kami pakai. Teman, di kampungku banyak ibu-ibu yang pandai membuat pipihan batu. Kegiatan ini ramai dilakukan sebelum musim panen kopi. Biasanya membuat pipihan batu dilakukan beramai-ramai untuk mengusir kebosanan. Membuatnya menggunakan penutus batu, yaitu alat pukul dari besi bekas mesin kuno. Ibuku bilang ada 2 bagian yang harus dibentuk, yaitu bagian tengah batu sampai menyerupai mangkok dan bagian tepi batu sampai berbentuk oval dan rapi. Untuk membuat satu pipihan batu diperlukan waktu antara 1 sampai 2 minggu. Lama juga ya. Lanjut dibaca mbak bumbu ini. Oh, itu tuh mirai ta. Oh, bumbu itu baca mbak kendung. Atau begendang. Wah, iya makan kalau mau. Yo.
pipihan batu yang sudah jadi. Biar semakin mengkilat, Bibi dan kakak akan menggosokkan biji kemiri. Gimana teman? Keren kan? Tidak hanya untuk warga Sumatera, pipihan batu asal Ulu Ogan sudah terjual sampai ke Pulau Jawa loh. Harganya bervariasi, antara 25 sampai 100 ribu rupiah, tergantung ukuran. Ay lanjudi tine pe tamola sudah gusuk tine lanjudi dalam macam ipes ino lagulay man. Ay, aku lanjut dulu nang. Ay mo ya lanjudi bola ita. Lanjudi la ita. Ay, jadi lah. So. Pipihan atau ulkan salah satu alat memasak paling penting. Tanpa pipihan, kakakku pasti akan kerepotan menghaluskan beraneka macam bumbu, tidak terkecuali bumbu kuasan. Kuasan adalah istilah kami untuk menyebut masakan ikan berbumbu yang dimasak menggunakan bambu. Bumbu yang dipakai yaitu bumbu kemiri atau bumbu tempoyak. Kemiri dan bumbu lain halus, selanjutnya kami akan menyiapkan ikan. Ukuran ikan harus disesuaikan dengan ukuran bambu biar gampang masuk ke dalam bambunya. Ikan dan bumbu sekarang sudah bercampur menjadi satu. Baru deh masukkan ikan ke dalam bambu. Kami menyebutnya bambu dapur. Ukurannya sedikit lebih besar dari jenis bambu untuk membuat lemang. Sengaja kami pilih bambu yang masih muda dengan tujuan tidak mudah terbakar saat dipanggang. Jangan lupa, setiap bambu ditutup menggunakan daun. Iyap, biar ikannya cepat matang. Memasak kuasan lekat dengan acara babiye. Dimasak dengan cara sederhana, tapi memerlukan kerjasama banyak orang. Tentu saja, karena untuk menjaga bambu tidak gosong, diperlukan banyak tangan terampil, yaitu untuk memutar bambu dan memastikan semua bagian kuasan matang sempurna. Nah, ini dia teman. Kuasan ikan bumbu kemiri. Hidangan nikmat saat babiye. Teman, babiye adalah istilah kami untuk menyebut kerja bakti atau gotong royong. Babiye menjadi simbol kerukunan dan saling tolong-menolong antar warga. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan babiye, pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Pak, Oi Lang. masak gulai kuasa deh. Ay, mantap. Sini. Nai, tunggu bang. Nai. Yuk paman, kita isi ulang tenaga dulu. Nih, kuasan spesial untuk paman-paman semua. Selamat makan. Kami menyebutnya antah panjang, yaitu cara makan bersama-sama dengan bentuk memanjang sebagai simbol kekompakan tanpa ada kesenjangan. Gimana Mang? Masakan kami enak tidak? Nambah lagi loh, gak usah malu-malu deh. Astaga, Fitra dalam bahaya teman. Ayo cepat tolong dia. Tahan Fitra, kami tunggu di bawah.
hantu. Itu apa lebat? Itu apa? Itu. Adi luka. Adi luka. Itu apa? Adi luka. Adi luka. Sini. Satu ada. Itu luka. Adi luka. Saya mau ngatanya sakit, bila kita kumpulkan nanti kita Rupanya Fitra tidak sengaja terbawa arus sungai karena ingin mengambil keranjang. Lain kali hati-hati ya Fitra. Teman, keranjang atau yang sering kami sebut bake adalah salah satu perlengkapan wajib saat pergi ke kebun. Tidak terkecuali saat sedang panen jengkol seperti sekarang. Emang, lacak ngambil na jeng ini. Ala wacan atau wo itu. Hai, Naik lah. aku naik na yo. Dia aku milo, naik Aku aku lama. tolongin lah. Aku ngambil ini lah. Oh, aku naik udah. Selamat datang di kebun jengkol milik Mamang Rosi. Hari ini Mamang sedang panen raya. Ada banyak sekali pohon jengkol yang berbuah lebat dan siap dipetik. Jeking atau jengkol biasa dipanen pada bulan Oktober sampai Desember. Dipanen dengan cara dipetik langsung dari pohon pakai bambu atau jolok. Jolok dipakai karena ada beberapa buah yang tidak terjangkau oleh tangan. Tanda jengkol yang sudah bisa dipanen ketika buahnya sudah berisi dan terlihat bantet. Semangat teman! Awas, pegangannya kuat, jangan sampai jatuh. Jengkol yang sudah selesai dipetik, selanjutnya dikumpulkan dan dikupas. Bibiku bilang saat mengupas jengkol, kita harus memisahkan kulit arinya. Tujuannya supaya daging buah jengkol tetap bersih dan utuh. Selain itu, jengkol yang sudah dikupas lebih praktis saat diangkut pulang ke rumah. Maklum saja teman, karena jarak kebun ke rumah cukup jauh. Lang, la pernah gue ke tau. Alah kenapa? Amal pernah lah coba deh. Lah, ayo ikut nyuruh, masuk. Teman, berbeda dengan lahan pertanian di daerah pinggiran kota. Di kampungku, kebun dan ladang berjarak cukup jauh dari kampung. Antara 2 sampai 10 jam perjalanan. Akses jalan yang susah membuat kami hanya bisa menggunakan motor ojek untuk mengangkut hasil panen. Kendaraan bermotor ini sengaja dimodif supaya bisa menempuh jalan berlumpur yang licin. Belum lagi ketika musim penghujan datang, jalur yang kami lewati menjadi sangat menantang. Tapi tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jerabah gantung atau jembatan gantung ini menjadi pintu gerbang masuk kampung. Sesampai di rumah, tidak semua jengkol hasil panenan langsung kami jual. Tapi ada sebagian jengkol yang kami sisakan untuk ditabung. Kami menyebutnya melahang, yaitu menyimpan jengkol menggunakan alat sederhana dengan cara tradisional. Yuk, lihat cara membuatnya. Jengkol yang sudah dibersihkan, lalu dibelah dan dipotong bagian tunasnya. Ini bertujuan supaya jengkol tidak tumbuh tunas selama masa penyimpanan. Boleh sana yo. Oh, Naya, tanam dah. Ayo, meh. Ayo buat na yo. Selanjutnya, jengkol disusun rapi di dalam pasir. Pastikan antar jengkol tidak saling berhimpit supaya tidak mudah busuk. Dengan cara ini, jengkol akan bertahan dan tetap bisa dimasak meskipun sudah disimpan lebih dari 1 tahun. Maklum saja teman, dulu jumlah pohon jengkol di kampungku belum sebanyak sekarang. Padahal yang suka makan jengkol banyak banget, termasuk aku. Ya lemak ini makan. Cuka lah gudai. Iga. Iga mana? Wata ka tadi, itu masa ipa gudai. Kalau makan to, dia lemak memakan bak tulah.
kami akan membuat rendang jengkol. Nah, semua bahan sudah terkumpul. Yuk, saatnya memasak. Teman, rendang identik dengan bumbu dengan cita rasa yang kuat. Bahannya adalah cabai, bawang, kunyit, lengkuas, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Untuk urusan bumbu, Kak Sari jagonya. Aku dan Kak Tuti akan menyiapkan jengkolnya. Oh ya teman, tekstur jengkol yang keras bisa berubah menjadi empuk jika diolah dengan cara yang benar. Sebelum dimasak, jengkol terlebih dulu kami rebus. Setelah itu, jengkol kami tutus atau dipukul-pukul. Dengan begini, tidak hanya membuatnya lebih empuk, tapi bumbu juga akan lebih mudah meresap. Dan jangan lupa, ada santan dan daun salam yang tidak boleh terlewatkan. Lang lah sudah gelo bumbu ngabah-bahanannya bila kita masak Bila pergi lah wah, aku mau jeking nih yo. Oh, boleh aku bawa santan nah. Dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya. Setelah bumbu harum, lanjut masukkan jengkolnya. Kakakku bilang memasak rendang perlu waktu yang tidak sebentar. Nah, terakhir baru dia masukkan santan. Tunggu sampai santan perlahan menyusut dan berubah menjadi kuah berbumbu yang kental. Dengan api yang menyala bagus, rendang akan matang setelah dimasak lebih dari 1 jam. Tada! Ini dia teman, rendang jengkol. Salah satu menu makanan favoritku. Selamat makan! Bukan main, rasanya tidak kalah dengan rendang daging. Enak, empuk, dan yang pasti bumbunya terasa banget. Tuh kan, kakak dan teman-temanku juga suka banget. Yuk, tambah lagi kak, jangan malu-malu. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Hulu Sungai Ogan. Salam cinta anak Indonesia.